ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Nah, kalau ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab. Atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran. Itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik. Tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan. Allah berfirman kepada nabinya di surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Nih, Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Sebelum nyuruh orang lain, suruh istrimu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Jamaah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wanisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman dari suami-suami mereka. Ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Ya. Di sini ada banyak orang salah paham dengan ayat ini. Dia pikir ayat ini khusus untuk istri Nabi saja. Allah merincikan, istri-istrimu hai Muhammad, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman, berarti semua wanita mukminah. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maksudnya ada simbol Islamnya. Quran surah 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan kepada Nabi, katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wabanatika, dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin, dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu, dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud jilbab di sini? Apakah yang dimaksud jilbab-jilbab putih lambang kesucian? Ataukah mungkin jilbab-jilbab hitam dengan warna-warna yang lainnya? Mari kita lihat keterangan para ulama supaya nanti ada argumentasi yang kuat di sini. Saya bacakan langsung. Ini kitab bagus, namanya Tafsir Ayatil Ahkam. Saya menghatamkan ini sampai di 3 fase utama. Ya, sekali di Indonesia dan 2 kali di Tripoli. Dipelajari dalam 3 tingkat berbeda. Dan ini sangat luar biasa kitabnya.
Ini khusus ditulis oleh seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, untuk mengeluarkan ayat-ayat terkait hukum saja dalam Al-Quran. Kalau bicara kenapa muslimah harus pakai jilbab, karena Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Allah mewajibkan seorang muslimah pakai jilbab karena dia barang yang berharga, dia mahal, dia harus ditutupin agar dia tidak menggoda orang, agar dia tidak merusak masyarakat, untuk menyelamatkan dirinya. Perempuan-perempuan yang baik-baik itu menutupin dirinya, dia tidak biarkan auratnya diumbar. Kalau kita lihat di mana banyak terjadi pemerkosaan, pelecehan terhadap wanita ketika mereka tidak menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau kenapa kita berjilbab, mungkin salah satu jawaban yang paling indah karena Allah memerintahkan kita untuk berjilbab. Kalau kita melihat ada orang-orang kenapa pakai seragam, ada orang kerja di rumah sakit, kenapa sih pakaiannya dokter kok putih? Kenapa kok pakaiannya kantor warnanya kuning, yang ini warnanya biru? Ya karena aturan perusahaan seperti itu. Aku nggak suka warna biru, aku suka warna hijau. Aku kepingin pakai warna hijau, nggak boleh. Kenapa nggak boleh sih? Karena ini aturan. Kita nih manusia ciptaan Allah. Allah yang kasih mata sama kita, Allah yang kasih tangan sama kita, Allah yang kasih rambut yang indah buat perempuan, Allah yang kasih tubuh yang indah buat wanita. Lalu Allah yang menyuruh dia tutupin auratmu, kecuali buat orang-orang yang Allah perbolehkan. Sehingga kita ikut aturan Allah SWT. Jadi kalau ada orang kok mengekang, itu aturan-aturan di perusahaan mengekang juga. Ketika harus pakai baju warna biru. Sekarang nih COVID-19, kenapa harus pakai APD? Harus pakai masker, harus pakai ya alat pelindung diri, ini macam-macam. Semua tujuannya untuk melindungi diri kita. Dan seorang wanita ketika memakai jilbab untuk melindungi tubuhnya di dunia dari menggoda orang, dan digoda orang, dan di akhirat melindungi tubuhnya dari api neraka, bukan dari COVID-19 tapi dari api neraka. Barakallahu fiik.